Ada suka, ada duka, ada kenangan, ada masa depan. Gua yakin kita semua punya cerita yang unik dan menarik selama ini. Di acara Ngobrol Santuy, gua akan ngobrol sama seseorang terkait kisah menarik mereka selama hidup di dunia ini. Pastinya akan ada banyak beragam kisah unik dan menarik lainnya. Ngobrol Santuy, ngobrol sana-sini dari hati ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra muda semuanya, kembali lagi di channelnya Gilang Purnama. Nah, untuk saat ini kita ada di segmen tetap, bukan atau ganti? Tetap dong, masih di segmen Ngobrol Santuy, ngobrol sana sini dari hati ke hati. Oke mitra muda semuanya, kita di segmen Ngobrol Santuy kali ini kita mau bahas apa sih sebenarnya mitra muda? Nah, kalau di segmen Ngobrol Santuy yang saat ini atau kali ini bertepatan sekarang ada di tanggal berapa? Tanggal 5 November, 5 atau 6 sih? 6! Salah lagi. Enggak tah. Ini sekarang kita ada di tanggal 6 November. Harinya hari apa? Hari Jumat doang pastinya. Jangan lupa ini buat umat muslim yang sekarang mau sholat Jumat, jangan lupa. Jangan sampai lupa gitu ya. Yang penting kita nanti persiapan menuju sholat Jumat. Nah, oke? Oke dong. Oke. Nah, untuk saat ini di segmen Ngobrol Santuy kali ini agak berbeda teman-teman. Kalau biasanya nanti akan ada beberapa narasumber yang akan Gilang ajak untuk bukan join lagi, tetapi berkolaborasi dengan Gilang di sini terkait topik-topik yang lagi hangat, yang lagi tren, yang lagi viral hari ini seperti apa. Nah, ini Gilang hadirin di segmen Ngobrol Santuy kali ini. Yuk kita selancar dulu, kita kulik-kulik lagi, kita jelajah lagi dunia maya. Wow. Yes, kita akan mencari beberapa informasi terkini yang terviral akhir-akhir ini. Ini ada beberapa informasi yang Gilang rangkum dari beberapa sumber. Salah satunya nanti ada sumber-sumber yang pastinya harus dipastikan kalau sebuah informasi itu harus kredibel, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan informasi yang jelas dan juga yang pastinya informasinya bukan hoax. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita memberikan satu informasi edukasi kepada para pemirsa, audiens, ataupun juga buat para seluruh makhluk sih seluruh makhluk yang ada di dunia atau di muka bumi ini, itu wajib no hoax ya, itu prinsipnya. Kalau Gilang sih seperti itu. Oke, coba ini kita akan searching dan cari-cari informasi yang terkini, yang ter-up to date, yang baru-baru ini viral gitu ya. Sebentar. Kita jelajah lagi dan tetap ya masih di sini bersama Gilang. Ada info yang terbaru seperti apa? Oke, tetap masih di ngopi ya. Ngopi. Emang ngopi bukan? Belum ngopi kali ya. Kita masih di Ngobrol Santuy, ngobrol sana sini dari hati ke hati. Nah, ini ada beberapa informasi yang cukup membuat teman-teman agak miris sih kalau Gilang ngomongin yang ini. Kita lagi viral-viralnya. Ini bisa didengerin ya. Ini ada info yang saat ini itu ada informasi seperti apa. Coba aja dengerin dulu deh.
Dua pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan yang tertangkap basah warga saat mesum di dalam mobil di sekitar Pantai Trikora Tanjung Keling, Desa Malang Rapat, Bintan, Kepulauan Riau atau Kepri, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, Selasa 3 November 2020 pagi kemarin terancam dipecat. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Bintan, Adi Prihantara melalui telepon mengatakan keduanya sudah dilakukan pemanggilan dan saat ini sedang menjalani proses secara administrasi pemerintahan. Keduanya telah mengakui apa yang telah mereka perbuat dan keduanya siap mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka lakukan, kata Adi. Adi juga mengaku tidak menutup kemungkinan keduanya bisa dilakukan pemecatan karena apa yang dilakukan sudah termasuk kasus berat dan mencoreng Pemkab Bintan. Kita lihatlah nanti hasil proses administrasi pemerintahannya karena video tersebut juga beredar kemana-mana, bahkan seluruh dunia, dan parahnya masih mengenakan baju seragam yang ada logonya Pemkab Bintan, terang Adi. Adi juga mengaku sangat menyayangkan atas apa yang telah diperbuat ketua pegawai honorer tersebut. Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi di lingkungan Pemkab Bintan. Parahnya keduanya diketahui tidak masuk kerja sementara tertangkap lagi gituan mengenakan seragam. Tentunya dari rumah niatnya pergi kerja, papar Adi. Video viral sepasang aparatur sipil negara atau ASN yang diduga berasal dari lingkungan Pemkab Bintan tertangkap warga saat asik mesum di dalam mobil yang terparkir di pinggiran Pantai Trikora Tanjung Keling, Desa Malang Rapat, Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa lalu. Wow. Gimana nih responnya para mitra muda semuanya mendengar sebuah informasi yang menurut Gilang sih miris banget, apalagi di saat dia tidak masuk kerja tetapi melakukan pekerjaan yang lain. Wow. Ya gimana sih kalau menurut mitra muda semuanya? Kalian bisa nanti ya, kalian bisa ketik di kolom komentar nanti di video YouTube-nya Gilang. Ini juga akan, podcast ini akan Gilang upload juga nanti di channel YouTube-nya podcast Gilang Purnama. Nanti coba kalian searching, kalian cari itu channelnya podcast Gilang Purnama. Nanti di sana ada video-video yang salah satunya ada podcast, ada review sebuah produk. Pokoknya intinya mereview sebuah produk. Ada juga nanti di sana video-video tutorial dan lain-lain. Yang insya Allah ke depan nanti semakin banyak konten-konten yang akan Gilang buat khusus buat para mitra muda semuanya. Oke dong. Nah, ini kembali lagi ke informasi yang barusan yang lagi viral beberapa hari yang lalu. Ini sangat miris. Nggak tahu lagi deh mau ngomong apa lagi. Kalau kita bahas masalah ini, istilahnya apa ya? Istilahnya ini ritual enak-enak aja gitu aja ya. Wow. Tapi kalau menurut Gilang sih tidak layak untuk dicontoh. Sudah gitu aja deh. Daripada nanti panjang lebar. Tapi kalau menurut mitra muda semuanya gimana menanggapi informasi yang seperti itu tadi? Kira-kira menurut teman-teman semuanya ini seperti apa? Apakah memang ini tanda-tanda akhir zaman ya? Bisa jadi ya. Tanda-tanda akhir zaman, semakin degradasi moral. Wah, ini dehidrasi atau degradasi sih sebenarnya? Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin juga karena efek-efek yang sekarang ini banyak kejadian seperti ini ya. Hampir beberapa kurun waktu yang lalu ada, kalau kita sempat searching di beberapa media sosial, itu muncul beberapa video-video yang lagi viral. Video-video musuh, video-video yang bisa dikatakan berbau kurang tak sedap. Bukan kurang tak sedap, tapi video-video yang kayaknya sangat tidak layak untuk dicontoh. Ini sebenarnya juga peringatan juga buat Gilang secara pribadi dan juga kepada para mitra pendengar semuanya. Jangan sampai kita mendapati kejadian yang serupa atau juga di posisi yang serupa. Itu saja sih pesan moralnya. Dan kita juga berusaha sebaik mungkin untuk
selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Itu sih kayaknya ya. Oke, next kita akan mencari beberapa informasi yang viral lagi. Kalau tadi sudah ini skip. Berlanjut di informasi yang kedua. Ini ada yang lagi viral lagi selain lagi tadi ya. Itu tadi kita ambil dari beberapa sumber. Salah satunya dari Tribun Timur ya. Ini dari channelnya Tribun Timur. Yang di sana nanti ada info-info kekinian yang sekarang lagi viral, lagi apa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa informasi yang menurut Gilang yang kayaknya ini menggelitik sekali sih. Oke lah, kalau kita sebenarnya bukan hanya benci ya kepada satu produk ataupun kepada seseorang, tetapi di sini juga kita selayaknya sih kita juga harus mempertimbangkan aspek dan asas ini sebenarnya memberikan manfaat atau enggak sih gitu loh. Effortnya itu berdampak apa sih gitu loh. Ya, tapi ya mau gimana lagi. Oke, ini informasi yang berikutnya. Kita akan coba lagi jelajah lagi di dunia maya. Ada ketemu apa lagi nih? Nah, sebentar ya. Sabar sekali. Sabar dulu dong. Sabar. Oke, mitra muda semuanya, di kesempatan kita kali ini ada informasi yang sebenarnya harus kita dukung. Dukung apaan? Emang mau dukung apaan kamu? Dukung partai? Enggak lah. Ya, ini ada informasi yang kekinian yang sebenarnya ini yang salah siapa sih sebenarnya ya? Coba kita dengerin lagi informasi yang selanjutnya ini. Jangan kemana-mana ya, masih di Ngobrol Santuy, ngobrol sana sini dari hati ke hati. Di sini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang berada di Kutai Kartanegara, marilah kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk memboikot produk-produk Prancis. Baru-baru ini, sebuah video aksi warga membuang ratusan botol air mineral kemasan berlabel Prancis viral di media sosial. Diketahui aksi tersebut sengaja dilakukan oleh warga dengan tujuan untuk memboikot produk-produk dari Prancis. Namun, aksi boikot yang dilakukan yang mengundang perhatian netizen itu malah dinilai negatif, lantaran dianggap sebagai perbuatan mubazir. Hingga berita ini diturunkan, tidak diketahui siapa sumber utama dari video viral tersebut. Video berdurasi 41 detik itu baru menjadi perhatian sejak diunggah oleh akun TikTok @martaais pada Selasa 3 November 2020. Dalam unggahannya, akun Marta Ais mengomentari bahwa sikap warga yang membuang ratusan kemasan air mineral itu tidak dipikirkan secara luas. Postingan itu pun lantas mengundang perhatian warganet hingga ditonton sebanyak 3,3 juta tayangan. Dari cuplikan video yang kini beredar luas di media sosial itu, si perekam memberikan imbauan pada seluruh warga muslim di Kutai Kartanegara untuk memboikot produk-produk Prancis. Sementara si perekam memberikan imbauannya, dirinya terus mengarahkan kamera pada rekan-rekannya yang sibuk membuang puluhan dus air mineral berlabel salah satu perusahaan di Prancis. Ratusan air botol itu dibuang langsung ke tanah oleh beberapa pria, sedangkan kemasan botol maupun kardusnya dikumpulkan. Oleh warganet, cara boikot yang dilakukan oleh warga yang tidak diketahui pasti di mana wilayahnya itu dianggap kurang cerdas. Warganet juga menilai membuang ratusan botol air mineral sama saja dengan perbuatan mubazir. Tidak diketahui apakah produk air mineral itu mereka dapatkan dengan cara dibeli atau memang didapatkan secara percuma. Akan tetapi membuang-buang air bersih seperti yang dilakukan oleh warga dalam video itu dinilai tidak tepat sebagai bentuk aksi boikot. Harus menghela nafas yang panjang. Melihat fenomena yang kadangkala di sekitar kita, ada kalanya kita saat emosional itu kita melakukan hal yang bisa dikatakan tanpa dipikir panjang, ternyata kita melakukan sebuah tindakan yang kurang tepat. Menurut Gilang sih seperti itu. Nah, kalau ini menurut para mitra muda semuanya, mitra pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tanggapan kalian?
kalau melihat fenomena yang seperti itu. Kalau Gilang sih ya oke. Kita mungkin karena ada kasus yang kemarin ya, ada salah seorang presiden Perancis yang tanda kutip dia terindikasi sebagai penista agama, atau bisa dikatakan dia melecehkan salah satu simbol keagungan dari salah satu agama yang ada di dunia ini. Oke, tapi ada tapinya. Yang terjadi di sini adalah fenomena membuang air mineral yang sudah dibeli. Wah, ini point of view-nya ada di situ ya. Entry point-nya ada di situ nih men. Kira-kira gimana kalau menurut teman-teman semuanya? Kalau menurut Gilang sih kurang tepat. Kalau menurut Gilang itu adalah perbuatan yang kurang tepat. Kalau memang sengaja kita ingin memboikot sebuah produk, ya mending dari awal kita nggak usah pakai gitu loh. Daripada kita nggak konsisten lah istilahnya. Kalau memang ini kita mau ya berjuang bersama-sama, kalau memang kita memang niatnya untuk memang benar-benar tidak ingin menggunakan produk-produknya dari sana, dari mereka, ya sudah mulai sekarang gak usah lah beli-beli produknya mereka. Tapi ada tapinya, kita harus memiliki solusi lah. Kita harus memiliki solusi. Solusinya apa? Ada istilahnya tadi ya, pengganti, produk penggantinya yang harus lebih baik, yang bisa mudah didapatkan dan tidak terlalu juga susah mendapatkannya. Kalau tidak ada solusinya bagaimana nih? Tidak tahu ini. Oke, kita bacain dulu beberapa komentar yang sudah dilayangkan oleh para netizen terkait aksi tersebut. Ini salah satunya. Kalau untuk namanya dari Yusma Liani Sujana, seharusnya disegel saja. Itu bukan perbuatan boikot, itu mubazir namanya. Masih banyak kok yang kekurangan air. Justru Nabi marah melihat kegiatan mubazir. Apalagi Allah melarang sesuatu yang sia-sia. Cerdas dikit. Celetuk salah seorang netizen yang memberikan komentar di kanal atau channel tersebut. Oke, lanjut ya. Ini ada lagi. Sebentar. Nih. Ini ada lagi dari Edi Purwandi ya. Boikot. Cukup tidak membeli, bukan membeli terus dibuang. Itu bukan boikot, malah menguntungkan perusahaan Prancis. Bentuk protes kalau harus memusnahkan cukup beberapa barang saja. Tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Nah, ini salah satu responden dari bukan responden sih. Ini salah satu bentuk respon sesaat. Bukan sesaat juga sih. Ini adalah respon yang salah. Ini ada respon dari beberapa netizen yang sudah melihat video tersebut. Ternyata ada beberapa respon yang baik positif maupun juga negatif. Tapi kebanyakan kurang setuju dengan aksi tersebut. Ini dari sini ya. Aqua bukan produk Prancis, Aqua Indonesia, cuy, jangan salah paham. Danone yang produk Prancis mah kerjasama sama Aqua seperti saham. Minumlah nggak apa-apa, itu air gunung Indonesia sehat, pabriknya di Cicurug, Sukabumi. Bener kagak sih? Kalau Gilang sih nggak tahu ya, itu bener atau tidaknya. Tetapi yang pasti dari aksi-aksi tersebut, kalau Gilang secara pribadi kurang setuju dengan aksi tersebut. Kalau memang kita niatnya ingin mengedukasi atau mengajak kepada saudara yang lain agar melakukan boikot produk Prancis, carilah sampling aja salah satu saja untuk tidak dibuang seperti itu. Terlalu banyak juga sih ya, kalau melihat tadi ada ratusan karton yang dibuang terus disayat pakai cutter, dibuang gitu aja. Manfaatnya apa gitu loh? Wong barangnya sudah kita beli terus kita buang.
Berpikir keras. Tapi ini semua tindakan apapun itu yang ada di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Baik pemuka agama, baik juga orang-orang yang katakan dia berada di jalan yang baik pun, yang benar pun masih dihujat kok sama netizen. Apalagi perbuatan yang salah, kan seperti itu. Nah, ini juga pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu seyogyanya, difikirkan dulu kira-kira ini positif atau juga negatif, dan juga apa dampaknya kepada masyarakat luas. Kalau toh memang memberikan efek yang positif ya nggak apa-apa, tapi kalau negatif mending nggak usah. Nah, seperti itu. Tetapi kalau memang kita ingin memboikot sebuah produk, mending dengan cara-cara yang lebih apa ya, bisa dikatakan lebih cantik lagi lah. Dengan cara apa? Kita memberikan solusi dan edukasi kepada masyarakat. Kita memberikan sebuah contoh nih, kalau tadi kita ingin memboikot sebuah produk dari label A. Oke, kita harus punya ini dong, solusinya dong. Kita harus punya terobosan barunya, bukan hanya terobosan baru, tapi kita punya pembandingnya. Kita punya solusinya. Jadi win-win solution. Jadi kalau kita ingin bila kita ingin memboikot satu produk, tetapi kita tidak memiliki solusi terhadap produk tersebut, terus gimana dong? Nah, ini PR dong buat kita semua. Kalau buat teman-teman semuanya, kalau ingin kita melakukan sebuah perubahan, kita ingin melakukan gerakan berjamaah yang baik dan memiliki dampak kepada masyarakat yang lebih luas, kita harus memberikan edukasi yang baik dan positif. Selain itu juga kita harus memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan tersebut. Jadi bukan hanya memberikan masalah, memberikan banyak sekali dinamika, tetapi kita tidak memiliki solusi. Nah, itu juga perlu difikirkan ulang dan kembali lagi. Sebelum melakukan hal sesuatu harus dipikir lebih jauh lagi. Kira-kira dampaknya seperti apa? Nanti kepada masyarakat seperti apa? Dengan apa yang kita lakukan itu adalah sebagai contoh dan juga sebagai role model. Kalau kita memberikan satu edukasi, contoh yang baik kepada masyarakat, ya insya Allah masyarakat akan menerima hal tersebut, dan juga pastinya kita akan diapresiasi dengan sesuatu yang terbaik pastinya ya. Nah, kalau secara manusiawi kita melihat seorang nabi atau rasul dihina, pasti akan ada dalam jiwa itu, pasti akan ada satu istilahnya marah. Itu manusiawi, men. Itu manusiawi. Siapapun, jangankan kepada Rasulullah atau kepada Nabi, kepada orang tua kita sendiri pun pasti kita nggak akan terima kalau seandainya orang tua kita dihina-hina oleh orang lain. Tetapi, ini cara cerdas untuk menanggapi masalah. Jadi kita berdamai dengan masalah. Bagaimana sih solusinya? Bisa kita kulik lagi nanti di episode berikutnya saja. Kayaknya ini sudah terlalu panjang podcast kita. Ini sudah sampai di menit 22 menit loh. Aduh, sangat panjang banget. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat para mitra pendengar. Di episode Ngobrol Santuy kali ini, kita sudah kehadiran 2 segmen tadi ya. Segmen yang pertama tadi terkait video viral yang terjadi antara 2 ASN. Ini yang jadi poinnya tadi. Yang kedua terkait fenomena video viral, yaitu tadi membuang air mineral ratusan botol. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini respon kalian bisa kalian kirimkan melalui kolom komentar nanti ya di video yang sudah akan terupload di channel YouTube-nya Podcast Gilang Purnama. Ataupun juga kalian bisa mengirimkan di pesan suara kalian juga melalui aplikasi Anchor ataupun juga Spotify. Insya Allah nanti ke depan kita akan semakin kreatif lagi. Semoga ya nanti insya Allah
doain aja ini channelnya podcast Gilang Purnama nanti semakin besar, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang positif, dan kita juga bisa menjadi role model yang baik untuk bangsa Indonesia tentunya. Nah, untuk kalian semua, terima kasih yang sudah stay tune dari tadi, yang sudah mendengarkan Gilang di sini bercuap-cuap ria. Semoga ada manfaatnya. Ketika nanti ada salah katanya, di sini Gilang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama Gilang. Jangan lupa tetap stay tune di sini karena nanti ada beberapa segmen acara yang akan Gilang bawakan dan ada episode-episode berikutnya yang lebih menarik lagi, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay tune dan enjoy. Sampai jumpa. Ngobrol santuy, ngobrol sana sini dari hati ke hati.